Jadi Nakai ngasih nama tuh nggak sembarang yang lucu aja gitu, yang nggak jelas dikasih nama, nggak. Jadi selalu ada filosofi di balik nama yang dia kasih. Oke, langsung masuk aja di part 3. Karena kita tadi break azan ya. Dan Masih dengan Deep Gang Podcast, menggali lebih Azan maghrib. dalam. buka dulu, minum, buka, maghriban bentar. Bentar. Oke. Masih dengan prosut ya. Buka masker sebelum syuting. Protokol syuting. Syuting. Kalau di sini aja deh. Masih dengan podcast yang baju metal, acara otomotif. Oh, ini bukan baju metal. Apa itu? Ini baju dari almarhum teman gue. Dia, Beneran nih, beneran. ya dia kalau tahu Arena Experience Bandung. Clothing Bandung. Tapi gue berteman udah lama. Kalau setiap gue bawa Vespa dari Bogor ke Bandung, pasti ketemu dia. Kalau gue lagi cari makan kuliner di Bandung, pasti dia temuin gue. Dan dia udah ninggalin gue. Ini bentuk tributnya bajunya. Dari timnya dia yang sekarang masih eksis. Makanya gue pakai sekarang. Kalau baju metal mungkin nanti pas giliran gue bocorin deh. Oke. Mamat Riverside. Mamat Riverside. Masih dijemur di wing gue. Masih dijemur. Belum kering. Belum kering. Masih dijemur ya. Di part 3 ini kita mau ngomongin apa, Kotet? Mungkin yang belum dibahas di part 1 dan part 2 ya. Bahas RWB dong. RWB. Subaki. Subaki. Om, sebenarnya Subaki udah lu persiapkan namanya kan? Enggak. Jadi gue Subaki itu nama dari Nakai-san. Jadi pada saat mobil gue mau bangun RWB itu, gue emang udah nyiapin nama buat mobilnya. Cuman sampai tengah jalan kok menurut gue agak kurang etis suatu artis yang bikin satu karyanya, tapi orang lain yang namain. Walaupun emang mobil gue. Iya. Gitu, cuman Itu bentuk penghormatan lu kepada bentuk dia. penghormatan gue kepada dia udah istilahnya 2 hari itu kerja keras banget bangun mobil gue, jadi ya lu yang namain lah sebagai artisnya gitu, baru dia ngasih nama Subaki. Subaki. Subaki itu dinamain pada saat hari terakhir Enggak, setelah jadi 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 nggak ada cerita RWB tuh dinamain sebelum mobilnya jadi, tuh nggak ada. sebelum jadi sebelum jalan. Sebelum jalan, karena ya kecuali kita sendiri yang nyiapin nama, ya of course mobil belum jadi kita udah tahu namanya apa. Tapi kalau buat Naka itu ini personal touch. Jadi dia kenal kita siapa, mobil yang dia bangun hasilnya kayak apa. Karena jangan salah, banyak banget misconception terhadap RWB yang apa ya, yang publik pikir itu benar, ternyata enggak. Gitu. Contoh, banyak yang berpendapat tuh kalau kita mau pesen RWB, kita yang nanya Nakai interview. Itu banyak banget kata interview itu yang dipakai. Istilahnya, lu mau warna apa nanti, lu mau peleknya pakai apa, lu mau body kitnya apa. Itu nggak ada. It's tergantung kita sebagai pemilik mobil, kita mau pakai pelek apa, kita mau pakai body kit yang mana, itu terserah kita. Nggak ada cerita interview sama Nakai. Kita ngontek Nakai itu kita ngasih tahu kita maunya ini, kecuali ya mungkin Dan kita ada, punya mobilnya yang mana. betul, kita punya mobil yang mana. Misal 993 kan bumper ada 2 macam, ada yang straight, ada yang race. Ya lu of course lu mesti kasih tahu gue mau yang ini loh, fendernya gue mau yang biasa, gue nggak mau yang heavenly. Ya itu kita mesti kasih tahu, kalau nggak dia nggak mungkin tahu. Sama aja sama company body kit yang lain, ya sama gitu, kita yang ngasih tahu kita maunya yang mana. Cuman memang ada segelintir orang bilang, gue punya 964 nih, gue pengen RWB, gue serahin kasih lu ya, lu tolong pilihin gue warna, lu tolong pilihin gue body kit, lu mau bikinin gue yang ini, lu mau yang itu, terserah lu deh, lu give me surprise aja. Lu tuh siapa? Nakai itu. Nakai. Jadi mereka minta Nakai ya, itu mungkin ada beberapa orang yang benar-benar ya semasa bodoh gitu loh. Total kasih kepercayaan ke dia. Cuman itu kalau sampai pilih warna, biasanya kalau yang mobilnya
dikirim ke Jepang, dikirim ke RWB headquarters, dibangun di sana. Karena kan Nakai juga kalau mau bilang warna juga belum tentu bisa cocok sama warna yang diaduk di sini. Cuman kalau dalam case, common case-nya kebanyakan case ini, pada saat Nakai datang, kayak contoh Subaki dah kita ngambil paling gampang. Pada saat Nakai datang, Nakai itu nggak tahu mobil gua udah diapain aja, apa yang gue persiapin, suspensionnya apa, itu dia nggak tahu. Di-update juga nggak? Peleknya juga nggak tahu. Di-update juga nggak? Enggak, karena dia nggak butuh buat apaan. Oke. Warna aja itu dia baru tahu pada saat dia landing, dia ngelihat mobilnya. Makanya biasanya itu di RWB build selalu pada saat Nakai nyampe, di hari pertama itu dia nggak langsung kerja, biasanya. Nyerap dulu. Dia datang, dia ngelihat dulu mobilnya, oke mobilnya warna apa, peleknya warna apa, modelnya seperti apa. Jadi dia bisa ngebayangin konsep build jadi mobilnya itu seperti apa. Karena kan RWB banyak macam tuh ya, ada yang side skirtnya itu dikasih rivet, ada yang lip depannya itu di rivet, ada yang nggak ada, Subaki itu nggak ada, tapi ada yang ada. Nah itu dia decide seperti itu on the spot. Oke. Dia nggak planning dari awal, oke gue mau rivet side skirtnya di build yang kali ini di Indonesia, enggak. Jadi dia setelah ngelihat mobilnya, dia picture final produknya itu seperti apa, baru di situ dia decide, oh ini lebih bagus nih kalau gue rivet, atau lebih bagus kalau nggak ada. Itu final touch-nya itu lebih ke detail-detail kecil aja ya? Ada aja sih, selalu lah. Dia bawa apa dari Jepang ke sini? Tools saja, Tools stock. tools doang. Sisanya semua udah di sini, udah dikirim duluan. Cuman emang waktu itu untuk Subaki sendiri, karena kan Heavenly itu produk baru pada saat itu. Jadi belum banyak yang pakai, mungkin baru kehitung 5-6 mobil lah di dunia. Jadi pada saat dia datang itu dia ada bawain gue part spesial. Itu fender wing. Jadi di fender belakang gue kan ada kayak wing kecil itu. Nah itu mobil gue itu mobil pertama di luar mobilnya dia. Dicatnya gimana? Jadi hari itu nyampe, dia waktu itu nyampe ke Indonesia itu jam 11 malam. Jumat, Hari Kamis. Hari Kamis dia nyampe, Kamis malam nyampe, dia langsung ngasih surprise for you. Gue juga belum tahu itu apa. Masih dalam kotak. Masih dalam kotak, dibungkus kan. Jadi Unboxingnya? nyampe ke lokasi, kan dia ngelihat dulu tuh semua mobilnya, dilihat, pelek dilihat. Situ baru gue buka. Jumat tuh? Enggak, masih Kamis malam. Oh, langsung. Jadi dari bandara, kan karena hotelnya emang deket. Jadi dia bilang, gue mampir dulu deh, gue lihat dulu. Karena besok pagi gue mau mulai kerja. Jadi pas di bengkel baru gue buka. Oh ternyata ini fender wing. Dia bilang, yours is the first one after mine. Tolong dicat, dibikin ready. Gue butuh lusa di hari kedua. Jadi udah, jadi pulang. Si Dana itu yang gerabak-gerubuk jadinya. Gerabak kerubuk. Akhirnya gue drop Nakai di hotel. Pantesan Dana tuh gak gemuk-gemuk. Karena itu. Pusing ngurusin gue. Jadi benar-benar malamnya itu gue ke bengkel jam 1:30 pagi. Gue dropin di bengkel, nitip ke satpam. Okay. Gue tinggalin message ke Dana. Gue bilang, ini lu cat ya, besok lusa udah mesti jadi. Lusa sore, karena itu bagian terakhir. Tapi kan. gak begitu besar kan? Nggak begitu besar. Dan itu tipis aja ya? Betul. Nah cuman kayak ya gitu-gituannya yang personal touch-nya Nakai lah untuk kita. Sama seperti nama. Jadi setelah dia kenal kita, dia ngelihat mobilnya kayak apa. Kalau lu nggak minta Nakai namain mobil lu, dia nggak akan namain mobil lu. Karena banyak contoh, paling banyak mobil RWB yang nggak dinamain itu di Thailand. Itu banyak sekali RWB nggak ada nama. Kenapa? Ya karena menurut mereka gue nggak butuh, bukan suatu keharusan. Artinya apa tadi Subaki? Subaki itu camellia flower. Nah tadi kan lo sempat nanya gue dia ngasihnya kapan tuh. Nah jadi pada saat build-nya selesai baru gue nanya ke gue bilang ke Nakai. Build-nya selesai itu pada saat tuh tempelin stiker. Iya. Jadi pada saat tempelin stiker itu di kaca depan, tandanya mobil udah siap untuk di test drive. Cuman bukan berarti kerjaannya 100% selesai. Karena pada saat dia nyetir, dia kan mesti ngeliat dulu, ini mobil ada problem nggak? Suspensionnya bener nggak? Ada gesrot nggak?
masangnya ada yang salah nggak, ada yang copot nggak. Jadi pada saat setelah copot stiker, test drive, balik itu dia masih adjustment. Cuman tuh sebagai pertanda aja, oke mobil udah siap jalan. Camellia Flower kenapa? Karena gini, gua Apa ininya? Filosofi dari nama triggernya itu? ya. Nah jadi sebelum, tadi kan gue bilang gue sebenarnya udah kepikiran nama untuk Itu nanti deh. RWB gue. Nah Camellia Flower ini ya susah juga nyambung ceritanya soalnya. Oke. Sok buka lah. Ya buka. Nah jadi gue udah ngasih nama itu Für Alice. Jadi kalau lo tahu mungkin ada lagu Jerman itu Für Alice cuman pakai ELISE. Nah nama anak gue itu Alice tapi pakai A. Nah jadi gue udah Tapi kan Release juga ada di The Cure. ada. Anak metal soalnya. Iya cuman intinya gue tadinya mau namain FWB gue tuh Für Alice. Jadi emang gue dedikasiin buat anak perempuan gue. Tapi kan gue berubah pikiran tuh, gue bilang udah Nakai aja deh yang kasih nama. Cuman di akhir build itu gue bilang ke Nakai lu boleh gak tolong namain mobil gue. Nakai nanya, lu mau in English atau in Japanese? Gue bilang gue mau in Japanese. Terus gue bilang tadinya gue mau ngasih nama Für Alice karena ini untuk anak perempuan gue. Dia bilang oke, give me some time, gue pikirin dulu nama yang cocok tuh apa. Jadi Nakai ngasih nama tuh nggak sembarang yang lucu aja gitu, yang nggak jelas dikasih nama nggak. Jadi selalu ada filosofi di balik nama yang dia kasih. Terutama kan orang Jepang kan, jadi itu penting banget. Bunga ke bunga. Bunga Camellia. Ya, bunga dekat. Terus apa namanya? Ke sosok bodinya apa jadinya? Apa karena ada lekukan yang seperti bunga Nggak ada. Camellia atau apa? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Jadi emang itu bunga warna pink, emang menurut dia bagus di Jepang. Kan Jepang orang taunya sakura, ya kan? Dan emang RWB sakura udah ada di US, udah ada dikasih. Jadi di balik itu dia mikir Camellia Flower nih bunga yang orang nggak banyak orang tahu. Tapi menurut dia it's very pretty. Dan gua waktu itu kan bikin mobil itu di Oktober. Nakai itu baru ngasih gua nama di Februari 14. Valentine's Day. Jadi dia coba message gua, here's a Valentine gift for your daughter, the name for the RWB. Wah. Baru dia kasih nama Subaki. Cakep. Jadi dia ngasih nama pun dia nilai tanggal. Jadi semua tuh dipikirin sama dia. Ya seharusnya begitu kan. Iya. Memang. Karena ini sebuah nama ya anggapannya kayak dia, lu mau ngasih anak lu nama, anak lu lahir lu mau ngasih nama kan kagak yang gua ngeliat, oh Coca-Cola bagus nih lu kasih gitu kan, enggak juga gitu kan. Jadi lu pikirin lah konsepnya. Jadi cukup lama juga prosesnya Om ya? Lama. Ini dia gitu kayak tadi Coca-Cola. Kayak gitu. Kenapa? Oke. Anak-anak gesrek gitu. Ya kan? Gitu aja. Let it flow aja udah. Oke. Apalagi sih? Subaki. Om, Gue terkesima aja gue dengan cerita itu. emang dari tadi kita tersinggung. Lu nggak usah terkesima, gue sendiri terkesima. Gue bangun pagi-pagi. Tapi gue belum pernah kesima. Lu udah pernah Kasihan kesima? amat. Gue udah lah. udah sering gue. Gue sering dapat fotonya doang. Sering sama brosur-brosur itu. Brosur. Oke, apalagi? Om, Iya. Subaki basicnya 993 ya? 993 betul, tahun 993. 993 Iya, ke 993 kenapa tahun- Om 993 Om? 993. 993. Nah jadi kayak apa ya, cerita dikit soal RWB itu, gue tahu RWB kan udah cukup lama juga nih, dari tahun 2006 ya mungkin ya, 2006, 2007 lah. Jadi gue tuh udah kepengen. Dari model-model yang awal-awal keluar itu kan belum ada 993, belum ada. Jadi baru ada 930. Habis itu keluar 964, baru keluar 993. Nah jadi pada saat gue udah married, udah punya duit lah, cukup duit buat bangun project FWB ini. Sebenarnya bukan cuma punya duit. Sudah berhasil dia menaklukkan hati istrinya. Kagak lah. Disetujui gitu Kagak ya. lah. Istri gue udah tahu gue udah cukup lama kok, udah tahu lah.
Gue doyan main mobil. Oh, gitu. Yang penting kan mainnya main mobil, bukan main yang lain. Nggak kepancing, anjrit. Kurang kepancing. Enggak, nih. jadi awal Apa gara-gara gue baru buka nih? Jadinya gue agak gimana nih? Kurang nyangkutnya, ilmunya kurang sakti ya. Kurang sakti. Enggak, jadi konsep awal itu gue pengen bikin 2 RWB. 194, 1993. Gua sendiri personal Untuk apa 2? 2, karena satu gue buat istri gue. Oke. Nah, jadi gue sendiri tuh gue pengennya 964. 964 karena menurut gue tampangnya lebih galak, lebih klasik, lebih apa ya? Lebih 911 lah. Dan sedangkan 993 kan udah lebih manis, lebih bulat, dan lu nyetirnya pun lebih enak, lebih gampang, lebih nyaman. Jadi makanya tadinya 993 itu mestinya buat istri gue pengen 964. Cuman ya nasib kita tinggal di Indonesia, adanya apa ya lu beli apa gitu loh. Dan kebetulan gue nyari udah lama banget, yang muncul di depan muka gue selalu 993. Dapat di mana itu? Itu teman gue sendiri actually. Jadi gue udah nemu beberapa barang, gue ngelihat selalu nggak cocok. Bukan dari harga ya, kondisi. Sampai ternyata teman dekat gue sendiri yang nawarin, gue ketemu mobil baru nih yang gue pengen beli, cuman gue pengen lepas 993 gue. Nah, ya udah, gue nggak pakai lama ya gue ambil. Jadi Warnanya apa dulu sebelum? abu-abu. Oh iya, pernah lu kasih foto ya. Iya. Abu-abu. Nah jadi sebenarnya idealnya gue pengennya 964 duluan sebelum 993. Cuman sampai sekarang gue nyari 964 aja gue belum nemu gitu kan. Jadi ya beggars cannot be choosers lah. Adanya apa ya ambil. Artiin dong. Artinya, silakan. Gue mungkin agak lebih dalam kali ya. Kayak yang kalau gue lihat dari RWB ini sebenarnya ada sisi lain ya, value-nya. Value dalam hal apa nih? Nah makanya kalau netizen kan melihatnya adalah murni mobil. Tapi gue juga melihat bahwa sebenarnya ini akan bertemu antar RWB owner sedunia. Betul. Entah lewat forum WAG, WhatsApp group, sehingga ada RWB Brazil mungkin, RWB negara lain, Thailand, mana di dalam satu itu. Betul. Dan lu ada di dalam itu? Ada. Itu pertanyaan gue waktu pada saat di assembly kan, di rakit waktu itu kan. Betul. Nah, kemudian gue sih kepikir, misalnya ada 100 RWB di dunia, berarti kan lu menjadi orang Indonesia ke-7 yang ada di lingkup itu. Nggak ke-7 karena RWB Indonesia itu 1 sampai 4 satu orang. Satu orang ya kan. Jadi gua hitungannya orang ke-4. Ya, orang ke-4. Ya. Boleh sebutkan namanya ya? Yang mana nih? Yang 14 Omanto. Habis itu ada Mas Wawan. Habis itu ada yang ke-6 Mas Hanhan. Baru lu. Dan terakhir sebenarnya Felix ya. Yang sekarang udah di Surabaya mobilnya. Iya. Oke, nah tapi di lain itu juga ada yang namanya pertemuan tahunan kan. Betul. Hard Rock Cafe kalau nggak salah. Cafe Di Tokyo ya. Betul. Nah, itu kan di invite atau gimana bentuknya? It's apa? Nah ini salah satu lagi salah satu dari mitos RWB yang ada di general public lah. Nah itu acara RWB Karmit itu adalah acara bebas umum untuk siapa aja. Kenapa Nakai milih selalu tapi itu diinformasikan lewat? Biasanya media sosial semua udah nyebar. Jadi tidak ada undangan khusus? Nggak ada. Tapi siapapun pemilik siapapun RWB boleh pasti datang. welcome. Betul. Di luar RWB owner? Siapapun itu, publik siapapun boleh datang, terbuka untuk umum. Kenapa?
di tanggal selalu kan di tanggal minggu yang sama itu selalu sama dengan Tokyo Auto Salon. Tokyo Auto Salon. Betul. Nah jadi Nakai bikin acara ini di luar yang lebih santai, jadi informal lah. Kalau Tokyo Auto Salon kan semuanya jas rapi, Yes. ya kan acara formal. Nah ini untuk orang yang datang ke Tokyo Auto Salon juga bisa datang ke acara RWB Meet untuk ngeliat-liat. Malam ya itu. Malam. Nah jadi di situ ya biasanya RWB Jepang mobilnya pada ngumpul di sana. Nah banyak RWB owner di dunia juga pada datang. Bentuknya apa sih di situ? Di bentuk-bentuk pertemuannya tuh apa? Nggak ada, kayak Karmit aja di sini. Kayak Karmit. Kayak Karmit aja, cuma Tapi parkiran parkiran emang di secure di untuk blok khusus. enggak, karena di Jepang itu lu nggak bisa ngeblok kayak di sini. Lu nyewa, lu pakai buat personal enggak. Jadi lu parkir ya apa adanya, ada parkir ya lu parkir. Nggak ada parkir ya lu mutar. Tapi Nakai-san menyediakan mobil. Biasa Nakai-san pasti bawa mobil-mobilnya datang keluar beserta ya beberapa RBB owners yang emang ada di Jepang mau datang ya ayo. Nah, kalau yang ke mana? Yang ke nyewa satu sirkuit khusus itu? Nah Itu di juga mana? itu juga bukan nyewa. Itu adalah acara yang namanya Idlers. Itu biasa lu lihat di ban-bannya selalu ada logo Idlers. Nah Idlers ini tuh bukan acara khusus RWB. Bukan, jadi itu juga salah satu mitos juga. Jadi idlers itu tuh gentleman race. Jadi orang-orang Jepang yang istilahnya gue balapan yang apa namanya apa ya bilangnya ya? Ya balapan tapi nggak sampai serius-serius amat lah. Fun race. Fun race lah, fun gentleman race. Kan karena itu endurance race. Jadi satu mobil lo bisa bagi mungkin tiga orang, 2 orang. Yang penting tujuannya itu adalah finish. Jadi ya menang-menangan it's bonus lah. Enjoy aja. Enjoy aja gitu. Jadi tujuannya bukan. Tapi ada banyak RWB di situ. Banyak karena emang itu kalau untuk Nakai itu adalah sebuah proving ground Ya. bahwa mobil yang gue bikin ini nggak cuman mobil show. Mobil ini bisa dipakai dan banyak gini. Oh, karena tadi line up-nya memang ada 2 ya, street dan race kan. Apapun itu. Jadi lu mau yang model Dari segi body RWB kit juga apapun. begitu kan? Iya. Dari segi body kit lu mau Straight pilihan race. mana kan? Betul. Oke. Sehingga harus ada Iya. existingnya. Ya, jadi intinya Nakai itu dia akan nyediain beberapa mobil personal dia dan anggota RWB Jepang yang emang mau ikutan dan don't mind sharing mobilnya. Ya. Nah di acara ini dia ngundang RWB owners. Kalian ada yang mau datang nggak ke acara ini? Lu orang nggak usah terbangin mobil ke sini. Kalau mau ya silakan. Kalau enggak, kita bagi cost-nya. Lu bisa sharing. Jadi satu mobil, misal mobil Nakai nanti ada 3 atau 4 orang yang nyetir. Tujuannya adalah finish. Semua RWB finish. Nah itu Jadi dari situ kepuasannya. udah masuk dalam karena dia sharing, maka mau nggak mau saling teamwork ya. Betul dan saling kenal lah satu sama lain. Sama Nakainya kenal, sesama pemilik kenal. Jadi akhirnya bisa disimpulin bahwa sebenarnya membeli RWB ini sekaligus memberikan petualangan baru, Betul. sekaligus Banyak memberikan pengalaman baru, networking baru. networking baru, teman baru. Ada nggak lu yang lu dapatkan berapa setelah ini? Setelah- Misalnya terkait dengan bisnis lu misalnya, secara highlight aja. Bisnis ada. Jadi ada kadang-kadang Dari ada. negara mana begitu? Iya, dari negara mana ada yang butuh produk spesifik. Nah nanti dia akan bilang di grup, guys kita butuh produk ini nih, ada nggak yang punya koneksi untuk bikin? Oh gua ada. Nanti Dan itu jadi akhirnya jadi bisnis. Jadi bukan jualan cuman spoiler doang gitu, tapi real bisnis gitu. real. Kadang ada yang pemilik RWB, contoh yang di Eropa tuh ada beberapa produk yang kalau dibikin di sana itu mahal. Tapi dia pengen jual ini tuh untuk publik. Nah akhirnya dia nanya, ada nggak yang bisa bikin, yang bisa supply seperti ini? Oh ada, ya jadi
satu business connection gitu. Keren. Lu udah pernah ke yang Tokyo-nya? Tokyo-nya gue belum pernah. Gue Someday lah. someday. Lagi Nanti ada lah, COVID tunggu juga COVID kemarin. selesai gue pasti pergi. Iya. Gitu. Gua jamin deh, gua nggak akan ngantuk di situ. Kalau diajak. Kalau diajak, kalau enggak ya udah tidur. Kayak udah tidur dulu nunggu dia WA. Nih loh foto-fotonya. Enggak, cuman asiknya lagi lu dengan connection itu nggak selalu cuman mesti bisnis networking. Iya. Kadang jadi friend juga, jadi teman gitu kan. Kayak gue sekarang sejak gue punya RWB kan gue pergi kemana ke Australia, ke Lebih gampang Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan. Somehow gue udah otomatis gue punya teman di sana. Jadi gue bilang di grup, oh gue lagi di Taiwan nih. Oh RWB Taiwan datang ke hotel gue jemput, ngobrol-ngobrol makan. Gue ke Singapura gue ketemu, gue ke Australia gue ketemu. Jadi somehow lu mendadak kemanapun di dunia ini yang udah ada RWB ya, itu lu punya teman. Nggak ada bedanya sama gua. Ada bedanya ya. Gua ke Bandung diterima. Kemana diterima? Emang Vespa. Vespa tapi. Vespa. Bedanya itu doang. Tapi kembungnya udah kayak heavenly deh. Ini gue. Perutnya, kembungnya bukan Vespanya. Bukan heavenly itu. Hellly. Heli. Iya. Tapi jadi menarik ya, karena Menarik. lu bukan beli doang, Betul. pasang, dapat tepuk tangan di sini, enggak. Tapi lebih dari itu. Iya. Oke. Jangka panjang. Tapi part of investment enggak? Part of investment pasti Cuman itu bukan prioritas lu. bukan. Karena kan kembali yang gue Oke, bilang kalaupun bukan prioritas, tapi tolong sebutkan bahwa apakah memang menjadi investasi? pasti. Kenapa? Pasti. Satu, ini gue nggak tahu kedepannya berubah atau enggak, gue nggak tahu. Cuman pada saat dulu yang gue ngobrol sama Nakai begitu, Dia bisa pensiun dia bisa pensiun Kapan kapan aja. Dan dari dulu jawaban dia selalu kalau gue udah selesai, gue udah nggak bisa kerja untuk reason apapun, mau retire, ya FWB tutup. That's it. dan pasti harganya kemungkinan. Betul. Pasti akan naik karena sekarang kalau ngomong jujur, RWB di dunia nggak lebih dari 400 unit. Gue cuman kebayang Om Anto tuh ada 4. Aduh, gila. Ada 4. Ada 4. Satu aja enak, keempat. Iya. Gue akan bikin Vespa jadi begitulah. Tapi nanti nggak tahu kan. Nanti kapan nggak tahu ya. Yang penting kan mimpi dulu. Iya kan bisa Goal dulu. bisa lewat lu kan. Om Nakai, Om Tolong gendutin Vespa. bikinin Vespa gua. Boleh dong mimpi begitu sekali kan. buat heli Nah, nih, pengen buat kalau heli. yang di luar itu ada yang gayanya RWB seperti VW, Volkswagen, itu benar. Nggak ada. Itu hanya Itu terinspirasi. hanya terinspirasi. Itu kalau nggak salah Robert Design ya kalau nggak salah ya. Nah itu ya dia just have fun aja with rendering. Oke aja itu. Iya oke aja. Nggak merasa apa Nakai ataupun yang lain. Iya. Wah, biasa aja. Enggak. Udah biasa aja. Dan boleh dibilang berarti RWB owner dewasa, Ya kita sih nggak ada yang pusing ya. mature ya. Oh iya. Wah, keren. Yang paling banyak di mana sih RWB itu? Selain Jepang? RWB itu selain Jepang, Amerika sama Thailand. Itu 3 negara paling banyak RWB. Udah 30 lebih. Di Amerika itu udah di atas 100 unit. Thailand? Thailand mungkin 30, 40, 30 sampai 50 unit ada. Kita sebenarnya antriannya banyak dong ya. Kita antrian Yang lumayan gua banyak. pada saat lu buat, lu sudah jadi buat, setahu gua antrian udah 13. Enggak, 9. 9 memang. 10, sorry, 10. Antrian yang udah on the list, Yang udah on list. yang sudah mulai paraf approval lah gitu Iya, kira-kira. Iya, udah nunggu. Tapi banyak dong yang ngantri, yang mau juga, cuman nggak ketemu jalurnya. Ada, Ya, Will. ada ya. Kalau nggak ketemu jalur ya berarti mereka nggak ngontek orang yang benar. Ya itu. Ada yang gua mau udah ini gitu. Tapi Cuman kalau jalur yang paling benar, Nah, makanya itu RWB Indonesia, udah itu aja. itu yang mau gua Satu tanya. pintu aja. Makanya itu yang mau gua tanya. Kalau gua punya, terus gua harus kemana nih? Gue punya Indonesia. semua gua, tapi
Langkah berikutnya kemana? Apakah RWB ke Ristian Indonesia udah Kojin? paling benar. Enggak. Jadi kalau emang yang paling benar ya biasanya itu ke dealer di masing-masing negara aja udah paling gampang. Ke siapa itu RWB Indonesia? RWB Indonesia, Anto sama Michael. Mas Om Anto dengan Michael Semana. Iya, Michael Semana. Hubunginlah mereka. Hubungin mereka aja lewat Instagram bisa. Ya Instagram lah paling gampang sekarang. Tapi ada ini nggak sih kurasi, ada apa segala macam? Nggak ada. Jadi gini, ini banyak yang kalau kayak bodykit brand lain kan dealernya banyak. Ada sini jadi dealer brand A, ini dealer brand A juga. Kadang lu nanya harga di tempat A, tempat B harga bisa beda. Padahal barang sama. Ini nggak terjadi sama RWB. Karena dealer RWB itu nggak bikin uang. Jadi ini apa ya, satu konsep pertemanan yang istilahnya lu beli dari RWB manapun di dunia harganya akan sama dan ditransfer hanya ke satu account yang sama. Jadi kalau lu pesan dari RWB Indonesia atau RWB Singapura misal, Langsung ke lu Jepang. nggak transfer uang ke mereka, lu transfer itu langsung ke Jepang, ke rekeningnya Nakai. Dan itu bisa dibuktikan dimanapun lu pesan harganya akan sama. Oke. Jadi nggak perlu nyari-nyari kemana-mana, nyarilah di negara yang kita tinggal, ngomongnya lebih gampang, komunikasi semua lebih gampang, why not, ngapain nyari yang susah. Karena gua misalnya kenal lu, tolong dong, nanti lu akan sampaikan ke Om Anto dan Michael. Betul. Dan diteruskan ke Jepang. Yes. Lebih Jadi ke kalau situ. yang kenal gua, yang pada nanya gua, gua mau pesen RWB dong, gua nggak akan pesenin gitu. Gua akan melanjutkan message lo ke Om Anto, Mas Michael, ini nomor teleponnya lo hubungin. Nah lu orang communicate aja. Nah, lebih kenapa kita nggak bisa nyaingin Thailand? Lebih karena unitnya yang susah. Unit satu susah, kedua juga orang Thailand cukup apa ya dibilangnya, cukup terbuka, cukup bisa menerima konsep RWB ini. Tapi Mobil banyak dipotong. mobil aneh di Thailand tuh banyak loh. Di Indonesia kebanyakan pedagang. Iya. Iya. Bener. Itu aja gampangnya dah. Itu aja gampangnya. Iya. Iya. Di Indonesia kebanyakan either lu pedagang atau lu purist. Ya. Udah. Purist disimpan, Yes. didagangin juga. Enggak ya? Ya suatu hari Pasti. ya Goreng anggap dikit aja doang. warisan kan. Hal yang wajar. Iya. Kan Goreng orang dikit lu mikirnya, sebelum jual. Jangan. Kalau bisa jangan lah. bisa Aduh, jangan di lah. Vespa juga banyak yang goreng nih. Aduh, ampun deh. Gue sebel deh bener. Tapi itu hak mereka lah. Iya itu hak masing-masing pemilik masing-masing. mobil lah. Oke, jadi kalau harga Heeh. pakai ilustrasi boleh, Boleh. lu mau nyebut juga boleh. Nggak apa-apa. RWB biru itu untuk nakainya untuk RWB-nya RWB aja. tok ya. Ah. Nah, gue jelasin generalnya dulu ya. Iya. Jadi range. Karena gini, sebelum Heeh. kesana kan, Heeh. orang menyangka juga banyak bahwa itu bulat, Iya. completely build up, itu satu. Kedua, ada juga yang CKD bilang, itu RWB. CKD itu dalam arti ya wingnya, ya body kitnya, ya velgnya, ya segala macam itu dibawa ke Indonesia. Nah, itu kan banyak anggapan-anggapan gitu. Maka di Deep Gang Podcast kali ini kita coba lurusin deh. Banyak Yang langsung. mitos-mitos. Iya, Banyak mitos-mitos mitos-mitos. RWB tuh. Ya, coba lu Bertumpuk deh jelasin tuh. gimana itu. Nah, jadi kalau untuk harga sendiri ya, body kit. Jadi dari Nakai ini dia ada jual beberapa produk. Produk pertama ya, terutama body kit udah pasti. Body kit itu pun kan juga macamnya banyak. Ada yang ada side skirt, ada yang nggak ada side skirt. Itu untuk 930, 964 ya. G-body sama 964 tuh lu bisa pilih. Ada yang lu mau backdate, yang model kayak RS yang zaman dulu, atau lu mau yang full bumper kayak mobil Nakai yang Stella. Pilihannya banyak banget. Lu mau pakai ducktail doang, lu mau pakai wing, lu nggak mau beli wingnya, lu nggak mau beli ducktail, itu harganya semua dipisah-pisah. Cuman range harganya itu antara 24.000 US sampai 31.000 US. Jadi anggapannya kalau lu beli yang bener-bener basic ya 24.000. Cuman kalau kayak Subaki kan ada fender wing, ada ducktail, ditambah GT wingnya lagi ya, of course lu nambah lagi optionnya, itu bisa sampai 31.000 US. Tapi bonusnya yang tadi
apa namanya? Bonus ya Yang di sini nah. ya itu ya semua tergantung Nakai. Nah, Itu kan kita nggak ada yang tahu, nggak semua orang itu dapat. reward atau tiba-tiba impulsif aja begitu ya. Iya, mungkin impulsif dari dianya aja. Itu 31.000. Iya, itu yang Sudah dapat apa Komplit. saja? Produk, produk udah termasuk tiket untuk Nakai datang pulang pergi sama ongkos dia untuk masang. Tapi belum termasuk dia ongkos hotel, ongkos makan. Yaitu Itu di ya luar. itu kan kita punya hospitality. ya di luar Iya kan? hospitality ya. Betul. Tiket udah pasti dari dia. Udah pasti dari dia, udah termasuk. Nah, jadi Satu lagi apa tadi? tiket pulang pergi sama ongkos dia kerja, Oh iya, Ah, labor time-nya. labor time. Ya. Betul. Itu udah include. Itu udah semua. include di harga mobil. Nah, jadi Walaupun ke South Africa misalnya. kemanapun di dunia. Jadi dia udah matok satu harga aja. Makanya udah include tiket harga berapa ya urusan dia. Gitu. Jadi banyak juga orang kan beranggapan kalau lu beli body kit RWB itu Berapa sih 31.000 itu totalnya sekarang? ya 500. 450-an lah ya. Oke. Sementara kalau full kit body kit Jepang 31. aja yang VIP misalnya antara 120 sampai 150 juta, Ya. ya kan? Tapi itu tidak mendatangkan apa interaksi, Iya, tidak lu mendatangkan akses, tidak betul, lu nggak mendatangkan. dapat apa yang lu dapat dari RWB. Nah, jadi Koneksi, kalau gue bisa bagi sebelum bentar adalah angka tadi produk, kemudian personalisasi, Ya, akses mungkin iya. atau networking, koneksi. networking. Ya, gitu. Itu ya. Jadi Iya. beli itu sebenarnya. Betul. Gitu ya. Itu yang lu beli. Investment terakhir. Betul. Tapi ya tetap investment intinya setelah lu jadi, yang penting mobil lu rawat, apa kondisinya baik semua, lu nggak akan hilang uang dari sana. Iya. Lu nggak akan hilang uang. Ya, ya. Jadi itu ya. Jadi mungkin Digger bertanya kali, dapat selentingan 35.000, dapat selentingan 500 juta. Itu ini langsung dari William CF, a.k.a. William TE, a.k.a. William Bakajin, a.k.a. William The Bakajin. Oke, ya udah. Jadi langsung ceritanya seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa lebih informatif lah, menambah wawasan bagi para digger. Selanjutnya begini, Will. Ketika itu terjadi kerusakan bagaimana? Ya kita pesen body panel yang memang kita butuh. Tapi kalau misalnya masih bisa diperbaiki. Ya kalau bisa perbaiki. Contoh Subaki sendiri kejadian juga gitu. Jadi pada saat gua keluar dari salah satu acara mobil di BSD itu udah jam berapa ya, mungkin jam 12-an ya. Jadi itu jalanan 5 jalur di BSD kan, lu tahu sendiri jalurnya gede-gede kan. Gua literally sendirian di tengah jalan nunggu lampu merah, ada motor nabrak gua. Dipikir kodok kali. Gua nggak ngerti deh itu gimana caranya itu motor jerempet, akhirnya kena front splitter gua pecah. Front splitter. Kiri kanan. Kiri. Jadi itu motor mau muter balik, lu bayangin di jalur 5 jalur, gua di tengah, dia Nyangkut. muter balik nyangkut di splitter gua, kan hebat. Tipis. Iya kan, Anak tipis. hebat. Iya tipis, ini Iya. masanya kena. Valentino Rossi. Cornering dia. On ring. Iya, nah jadi kayak gitu kan gua menurut gua Copot, patah, retak, pecah. jatuh. Enggak, untungnya masih nempel, cuman somplak lumayan gede. Oh. Nah kayak gitu ya gue pikir fiberglass ya udah betulin aja, ngapain kita mesti ganti baru. Tapi lu inform. Enggak, ngapain. Nah, biasa aja ya. Iya lah, kayak dia bapak gue aja mesti lapor. Gue nabrak gitu aja bapak gue nggak laporan. Oh iya, gara-gara kebiasaan begitu. Kalau gue laporan. Karena gue sekarang mencoba jadi bapak yang mau dihormati sama anak gue. Oke. Apa namanya? Asik ya sebenarnya. Ya asik, Apa? asik. So, Di situ makanya ini mau, ini gue akan kerjakan juga. dan ini bentuk penyelesaian lo untuk istri. Iya, betul. Jadi yang 993 kalau tadi gue nggak pikir jadi gue buat. nyari, betul kan 993 udah di gua nih. Nah jadi kalau gue nyariin sekarang 964 atau G-body itu ya kayaknya mungkin kurang Nantilah gimana ya. itu mah. Kalau ada lagi ketiga oke Ya itu lah. nanti gitu buat ya. gue lagi, gue simpan buat gue Iya, maksudnya iya, gitu loh. Jangan Emang ambil ada istri di dulu. twist ya ceritanya. Ya mesti dong. Planning kan semua mesti baik.
Ntar kalau dia udah ngambil 964, gue kagak dapet. Iya benar. Gitu loh. Dan 997 emang ya lebih nyamannya kan lu nggak pusing matic manual. Lu maticnya pun oke banget karena udah PDK. Dan 27 nyaman. ya? 27. Apanya? Apa? 2.7 PDK. Mesin PDK itu transmisinya. Transmisinya kalau mesinnya Oh ini 997 ya? 997. Oke, nah kemudian ini akan menjadi berbeda sekali Jauh. dengan gayanya yang, aduh jadi skip, Subaki. Enggak juga sih, masih satu tema lah. So, Cuman kembali gini, body kit untuk 997 Turbo ini belum ada. Oh, Jadi Nakai ini oke. masih tahap development. Masih tahap development, jadi jujur modelnya Sorry, ini udah ada sebelumnya. 997 itu udah 997. udah ada, tapi masih Tapi yang- street kit. Street kit itu dengan kata lain depannya itu bumpernya nggak diganti. Jadi dia lebih fokus ke wide bodinya, bumper belakangnya cuma dilebarin disesuaikan sama fender. Ya. Tapi pada saat ke bumper depan itu bentuknya hanya lip. Oke, gue coba bayangin. Berarti lebih simplicity ya, lebih simple. Simple, Ya? betul. Simple ya? Karena Nakai pada saat nyiptain body kit itu tujuannya untuk di 997 Cabriolet. Jadi Agak gayanya santai. cool, lebar, Iya. tapi santai. Iya. Nah untuk yang race versionnya ini belum. Dia masih develop, jadi ya nunggu tanggal main lah. Nunggu tanggal main. Kapan? Estimasi Januari 2022. Baru kelihatan modelnya. Oh, dan kapan kita akan ketemu lagi Nakashen ke Indonesia? Ya doain COVID cepat selesai ya. Iya. Kalau gue sih ekspektasi dari gue sendiri itu akhir 2022 atau awal 2023. Ini cukup lama, jadi Berarti Februari 2023 baru gua ngerasain tidur di sini lagi. Kalau diajak. Akan tidur. Pasti tidur dong, membuktikan kenyamanan, gila lo. Oke. Pelek 300 juga. Pelek apa? Klub kalau 300 pelek, juga. Klub 300 sudah pasti. Ini udah klub 300, gue belum white body. Ini berapa lebar? Gue lupa 325 ya kalau nggak salah ya. Lebar? Pelek. 12, Dan itu akan lebih. pasti lebih. Ada nggak sumbang saran bini lu terhadap ini? Misalnya maunya ini gua dikit, gitu. Entah warna, entah bentuk, entah. Oh ini kan sekarang masih belum RWB kan. Nah ini so far ya gue dandanin dikit-dikit dulu lah biar rapi. Nanti Cuma pas yang RWB? nanti pada saat RWB ya gue akan bantu ngasih ide, ngasih saran, ngasih pilihan. Cuman semua final say gue minta istri gue yang desain. Wah, gila. Makanya lu Warna, targetin. pelek itu udah urusan dia ya, itu mobil-mobil dia. Emang gue sediain mobil ini untuk dia. Berarti gua nanti akan disetelin bini lu dong. Hah? Yang Ya enggak, gua lu coba tetap tidur ikut gitu. gue naik Subaki. Naik yang tua kita, tahu umur. Iya dong. Gua tadi berharap ada di sebelahnya, berarti gua disetelin bininya dong. Yang tua mau yang muda gimana? Gua akan coba sopan lah, santun nanti di dalam itu. Kalau diizinkan sama suaminya. Oh, jadi masih lama ya? Masih lama. Dan ketika ini belum jadi, 30 dulu jalan. Udah pasti. Jadi mestinya project-project gue yang lain akan selesai sebelum ini mulai. Ada Supra, NSX, Supra, NSX, E30. NSX kayaknya nggak diapa-apain ya. Ya masih restorasi lah, gue masih nyari barangnya dikit-dikit. E30 dulu, Supra, ini baru NSX kali. NSX kayaknya nggak lu sentuh deh. Who knows? Kata bininya. Oh aku suka banget ini. NSX juga dong buat aku. Nah, Nggak lu gimana? mungkin, mobil tua dia kagak mau. Nggak enak. Terlalu kenyang gue jadinya nggak bisa ngulik dia. Aduh ampun dah. susah ya. Nggak kena ya pancingannya. Om, Iya, iya. Subaki kan banyak fun fact ya. Heeh. Contohnya kayak si Rotiform CVT itu di launching di Subaki. Betul. Nah jadi gini, kalau cerita Rotiform itu kan gue ada minta desain baru dari Rotiform. Keren sih itu desainnya. Jadi gue bilang ya lu desainin lah, gue mau bangun RWB, lu udah tahu bentuk RWB kayak gimana, bentuk silahkan. Gua nggak mau tahu, gue nggak ngasih ide,
even warna pun gue nggak minta. Tapi lu kasih tahu warna bakal biru. Gue ya itu udah wajib, jadi dia bisa nyocokin kan. Cuman tadinya emang gue bilang sih gue agak ada sedikit suka tuh sama pelek-pelek kinclong. Terutama polis ya, lu lihat TI-37 gue sebelumnya kan. Nah jadi gue bilangnya kalau bisa polis. Cuman tetap final say di mereka. Jadi akhirnya mereka milihin dead bronze itu. Nah pada saat pelek jadi ini, gue punya mobil itu RWB gue tuh sebenarnya kan dibikin di Oktober. Cuman sebenarnya gue dapet schedule itu sebelum Oktober. Tapi karena ya ada suatu kejadian gitu-gitu, jadi akhirnya gue mundurin ke Oktober aja lah. Jadi of course otomatis Rotiform Punya waktu banyak. justru launching pelek gue jadi terlambat. Oh, oke. Karena pada saat Oktober gue bangun mobil, itu kan ada SIMA juga. Dan otomatis di SIMA Rotiform mesti launching produk. Jadi CVT itu akhirnya mereka launching di SIMA, tapi yang bukan 3-piece. Jadi yang 3-piece dia udah ada customer banyak yang pesan, tapi semua ditahan di gudang. Mau yang 1-piece, mau 2-piece, mau yang 3-piece, semua ditahan di gudang. Baru dimulai dikirimkan ke customer setelah mobil gue selesai. Jadi setelah gua launching, baru pelek itu dikirimkan ke customer. Tapi di SIMA mereka emang ada showcase CVT. Yang monoblok toh. Silver. Jadi yang 3-piece di launching pertama di Subaki. Dan sampai sekarang itu untuk Rotiform CVT ukuran paling lebar ya di Subaki. Apa respon mereka terhadap permintaan lu itu? Baik untuk RWB maupun untuk lebarnya itu? Nggak ada masalah, karena Rotiform memang it's a custom wheel company, lu mau lebar berapa, lu mau offset berapa, mau ring berapa, mereka jabanin semua. Nggak ada batas. No Nggak ada limit batas, ya? No limit. Iya, menarik tuh. Selain velg apa lagi Om? Fun fact dari Subaki. Ya Wah. itu apa batiknya? Fun fact, ya banyak sih dari batik. Nah batik itu juga gue ajak kerjasama Never to Levis. Jadi gue komunikasi sama mereka, gue Lu ngeliat ke siapa? Ke Dondinya atau ke Enggak, gue justru kenal sama artisnya duluan. Artisnya? Bernard. Bernard? Heeh, Gue kenal sama Dondinya. jadinya. Dondi itu yang Never to Lavis. Waktu gue ke Australia, Perth, liputan, gue nginep di tempat dia. Oh, Kemana-mana pakai VW Kodok New Beetle-nya dia yang tahun 2000-an itu. Kemana-mana. Makanya pada saat gue lihat Never to Lavis di situ, dia kasih tahu sedikit, damn, keren. Di kanan kirinya itu beda ya Om ya? kanan kiri beda. Jadi kalau untuk batik itu kan yang di tengah itu pun bukan mirror image. Tapi Jadi itu yang emang kedua kan? Yang batik yang pertama. Yang batik enggak, Batiknya. yang beda kiri kanan? Beda kiri kanan itu yang kedua. Nah, yang kedua. Jadi emang sebelumnya gue fokus mau di batiknya aja. Jadi setelah batik udah selesai, gue ngeliat kok kiri kanan enak nih kayaknya nih. Dan emang gue pengen nambahin art dari Indonesia lagi. Gue kepikir wayang sih oke nih, karena wayang kan begitu banyak karakternya, personalitiesnya banyak beda-beda. Jadi option gue untuk milih tuh banyak. Apa tuh yang kiri dan kanan? Gue lupa. Jadi gue akhirnya pilih itu Gatot Kaca sama Hanoman. Di mana? Hanoman yang kiri? Hanoman kiri, Gatot Kaca kanan. Kenapa Gatot Kaca dan Hanoman? Ya menurut gue itu dua. Gini kan, karena tujuan gue ini kan gue mau di Indonesia dikenal sebagai mobil dari Indonesia. Itu kita harus terima kasih tuh. Di luar negeri juga gue pengen orang yang ngelihat ini tuh mencernanya juga gampang. Dan Hanoman sama Gatot Kaca kita bisa bilang dua karakter perwayangan yang namanya cukup besar di mana-mana. Semua Gitu. banyak kenal gitu. Betul. Jadi pada saat orang luar mau pelajarin Hanoman apa sih, Gatot Kaca apa sih, pada saat mereka Google itu dia punya detail juga lengkap banyak. Jadi mereka untuk kenal, oh ini loh Hanoman, ini loh Gatot Kaca tuh ini loh. Story-nya mereka bisa baca panjang. Yang Hanoman ditaruh di mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kenapa? Kalau itu sih gue nggak kepikiran sih jujur ya. Karena kan banyak aspek orang ngelihat kan lebih kiri sebenarnya, bukan kanan gitu.
Ya gue Nggak ada sama aja lah alasannya. kayak muka gue lah. Mau kiri mau kanan kayak tadi lu nanya sama aja. Tapi kan apa tokoh berdua itu Gatot Kaca dan Anoman sangat berbeda. Berbeda, betul. Nah tadinya gue awal ide gue itu gue pengen dari satu tokoh perwayangan tapi satu wayang yang baik, satu wayang yang jahat. Cuman gue pikir untuk apa gue naruh hal yang negatif di mobil gue. Jadi akhirnya gue pilih yang baik juga. Cuman gue pengen dari dua tokoh perwayangan yang beda. Jadi pada saat orang baca ceritanya, mereka akan langsung tahu dua cerita wayang instead of satu. Begitu. Jadi lebih luas lagi. Jadi lebih eksplorasinya. luas lagi. Mereka bacanya juga historinya lebih banyak. Dan itu bentuknya gimana? Kerjasamakah atau bagaimana? Ya Dengan kerjasama. Never to Laugh Is. Kerjasama. Dan itu eksplorasi gagasannya dari lu. Gue yang gagasin. Jadi ide batik, ide wayang itu dari gue. Cuman gue karena gini, sebelum gue bangun FWB ini gue Ada tahu- diskusi di situ nggak? Langsung diterima. lu nggak akan percaya deh. Jadi Gimana? gue tahu Bernard ini tuh udah lama sebelum gue bikin RWB. Gue udah suka banget kerjaan dia, kan dia punya Instagram gitu. Gue ngeliat gue someday gue mau ada art yang dibikin sama dia nih. Nah pada saat ada RWB ini gue kepikiran kan, gue mikir apa dari Indonesia yang bisa gue masukin di mobil gue sekaligus bisa bikin mobil gue stand out automatically. Karena ingat pada saat gue bikin FWB gue di Indonesia udah ada 6. Gue akan jadi nomor 7. Di dunia udah ada ratusan. Gimana caranya gue bisa bikin mobil gue bisa stand out as a car dan as an art. Dan di situ pun sekaligus gue bisa mengindahkan art Indonesia yang emang begitu bagus, begitu cantik gitu. Iya, iya. Ya, kita harus terima kasih sama William. Kenapa? Karena ngenalin Indonesia itu kan cita-cita kami, gue, Zikri, sampai dan interiornya. Aldi. Ya kan, Aldi yang videografer kita. Ya pengen banget gitu Indonesia. Betul. Nah ini fun fact lagi sedikit nih yang mungkin gue belum ceritain lah di Instagram gue ya. Itu kalau lu lihat door panel gue itu kan kain batik juga Di dalam. di dalam. Nah kain batik itu asalnya karena gue beli dulu nih batik di toko batik. Gue bungkus wing gue pakai batik itu, pakai kain batik itu karena gue butuh visualisasi. Gue nggak ngerti komputer, gue nggak ngerti Photoshop. Jadi ya gue visualisasinya begitu, gue beli kain batik, gue bungkus. Nah setelah gue bungkus kan gue tahu gue mau dilukis. Kain itu kan istilahnya terbuang sia-sia. Ya gue juga nggak mau buang begitu aja, akhirnya gue pakein di door panel gue. Itu buat milih-milih motif lah tadinya. Nah gue juga tukar pikiran sama Never to Laugh Is. Oh, makanya kelihatan berbeda desainnya Iya. antara wing dengan door panel ya. Betul. Lebih karena lu nggak mau buang gitu. Betul, kan. gua Itu nggak mau batik buang, karya orang itu- juga loh. Yes, betul. Kalau gue buang kan kayaknya disrespect sekali. Iya, iya. Jadi kayak gue utilize, gue pasang di sana. Itu untuk batik pun gue kan corak gue juga banyak banget beda-beda semua kan. Tadinya tuh karena gue tukar pikiran kan sama Never to Laugh Is itu paling cuma 2 hari lah gue tukar idea sama mereka. Mereka nanya, lu mau motif batik yang kayak gimana? Dia ngasih gue kiriman banyak banget kan. Ini batik Jawa, batik Solo, batik apa. Semuanya bagus. Gue bilang, lu kalau suruh gue milih satu, kok kayaknya sayang banget. Padahal batik itu segitu banyak, segitu bagus. Akhirnya dia bilang, kita combine aja bagaimana? Wah, pusing pala gue. Lu deh, udah. Gue nggak bisa visualisasiin kan. Cuman gue bilang, itu idea yang sangat bagus. Gue punya wing yang terbentang segitu besar. Sayang banget kalau kosong. Kalau cuman satu motif, kok kayaknya sayang gitu loh. Ya udah, gue bilang ini semua batik yang lu kasih gue mau motifnya. Gimana caranya? Silakan lu orang berkreasi. Kasih kebebasan. Kasih kebebasan karena gue nggak sepintar mereka. Mereka yang ngerti, mereka artisnya. Gue nyari mereka karena gue percaya. Silakan lu kembangin. Tapi konsepnya seperti ini. Ih, keren. Dan pada saat keluar hasilnya, gue sih puas sekali. Waduh, keren. Masih ada waktu nggak kita?
Banyak. Lapar. Banyak sebenarnya yang harus ditanya dari Iya, RWB. apalagi silakan. Banyak sebenarnya. Tapi kan waktu kan tadi. Dia juga mau makan malam sama yang punya mobil putih ini. Lu jangan lempar alasan ke gua deh. Apa? Orang kita habis ini kita mau makan bareng. Nunggu dingin dong. Apalagi Om? Fun fact dari Subaki Om. Itu apalagi ya? Wah banyak deh kalau kita ngomong RWB mah. Fun fact-nya gue Esperis tidur di Subaki dalam mobil gitu. itu, udah titik. Itu aja. Di Pantura, Videonya ada Om? Pas tidur. Tidur. dari Deles. Mesti ada kali, nanti gue cari dulu ya. Kalau ada nanti gue masukin nih. Fun fact yang paling ini. Bajigur. Subakinya Udah mana? terpendam gitu, dia buka lagi. Iyalah, udah. Oke lah kali, Ya, oke. cukup ya. Cukup. Jadi Apa namanya? Subaki fun fact-nya apa? Nyaman. Nyaman. Bener, gue harus, tapi terlepas dari itu, gue thank you udah diajak waktu itu. Pasti. Terima kasih udah diajak dan ya Nunggu diajak lagi. Gitu maksudnya. pasti itu masih diajak lagi. Tapi memang kan gayanya gue gitu kalau ngeliput. Tidur. Pengen udah di satu titik gitu kan. Oke, kita coba di sana ya, ada tempat bagus lagi. Padahal gas sebenarnya gue pengen tahu mobilnya enak apa enggak. Ya kan? Tek. Ya. Oke, bunyi ya, ini itu. Gua rekam dalam perjalanan untuk membuat tulisan artikel. Nah, ini kan juga begitu. Gua nggak mau Nggak naik di ketulis mobil yang apa-apa. lain. Kekurangannya gue jadi nggak mau tat mobil dia kan, karena gue di dalam mobil. Tapi nggak apa-apa. Mau nulis juga bingung, soalnya tidur. Tidur. Bukan, mau nulis apa? Orang udah 2 kali di depend. Artikel sama ada satu lagi apa Refuse to be Average. Udah jadi. Saat itu gue lagi nikmatin. Akhirnya karena gua naik mobil dia, banyak yang nanyanya ke gue. Emang enak? Banyak loh. Iya pasti. Gimana? Mogok nggak segala macam? Ya gue ngomong apa adanya aja. Mogok nggak pernah. Nyaman. Bukan yang gitu loh. Nggak. Ya ban lebar, ban tipis ataupun lebar di Pantura pasti akan begitu kan. Iya. Apalagi kalau ada sambungan jembatan kan. Tapi asik-asik aja. Thank you loh sekali lagi itu. Thank you buat lu udah ngajak gue. Thank you udah mau di Deep Game Podcast. Sama thank you lu udah ngenalin Indonesia ke dunia lewat RWB lu. Sama-sama. Gitu. Thank you William ya. Thank Apa you, namanya? thank Om you. William, thank you. Udah nyempatin waktunya. Pasti. Gua udah tahu banget kerja lu sibuk sekali, tapi kita ada kali 6 jam ya sama dia hari ini ya. Iya. Dari puasa sampai batal. Di waktunya loh, batal di Batal waktu, di waktunya. di waktunya. Oke, thank you. Thank you. Digger, sekian dulu kali ya dari Deep Gang Podcast ini. Gue, Ted Piesta dan Zikri sama kru seperti Aldi dan Vincent. Terima kasih juga. Dan pastinya bintang tamu kita, History Maker. William TE. CF alias William TE alias William Bakajin alias William. The Bakajin. Thank you Will. Thank you. Thank you.